Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Mastudi'a fi ghaibi sarair. Apapun yang tersimpan. Wada'a itu mustauda itu gudang artinya. Apapun yang tersimpan fi ghaibi sarair, di dalam rahasia yang sangat gaib, atau di sesuatu apapun yang tersimpan di dalam hati kita yang sangat gaib atau sangat tersimpan, rahasia yang tersimpan di dalam diri kita, sepinter apapun akan dhahara fi syahadati dhawahir, itu akan nampak di dalam permukaan. Apapun yang kita simpan, niscaya itu akan tampak di dalam permukaan. Keterangan malam hari ini adalah kelanjutan dari keterangan minggu yang lalu, yang mana minggu yang lalu dikatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat hidayatuhu. Kalau ingin tahu amal seseorang bagaimana dia memulai, kalau dia memulainya dengan cara yang baik, pasti akan berakhir dengan baik. Itulah minggu yang lalu kan. Bagaimana niatnya? Kalau niatnya itu memang benar, akan berakhir dengan kebenaran. Sekarang hampir sama, cuma maksudnya beda. Apapun yang tersimpan, manusia kan menyimpan di dalam hatinya. Entah itu yang disimpan itu baik atau yang tidak baik, itu pun akan nampak, akan terlihat. Mastudi'a, apapun yang tersimpan di dalam sarair, di dalam hati kita yang sangat dalam, itu akan nampak. Demikianlah keterangan ini. Di sana ada alamatun yu'robiha halul muridis salik. Ada satu tanda-tanda yang akan diketahui oleh seorang murid as-salik. Dan apa yang tersimpan di dalam batinnya, kama qila, seperti dikatakan, al-asirratu, ada tulisan di sana, al-asirratu kalau mujud tadullu ala sarirah. Al-asirratu tadullu ala sarirah. Asirroh itu artinya garis tangan. Ini tanda ada garisnya. Garis tangan ini menunjukkan di dalamnya. Orang itu kepanggil dari garis, bukan kita menjadi peramal, tapi garis tangan itu sudah menunjukkan kepada isinya. Sama dengan itu. Al-asirratu tadullu ala sarirah. Wa ma khamaral quluba, dan apapun yang dapat menutup hati kita, fa'alal wujuhi yaluqu atharu, di wajah akan nampak pengaruhnya atau bekasnya. Ada satu makalah pepatah mengatakan, qalbuka wajhuka, hatimu itu ada di wajahmu, hatimu itu ada di wajahmu. Kalau orang itu susah dipaksakan, bagaimana wajahnya itu akan murung. Qalbuka wajhuka, hatimu adalah wajah. Kalau di hatinya senang, bagaimanapun dia pura-pura susah akan terlihat di wajahnya. Orang ini tidak susah, cuma pura-pura susah wajahnya. Demikian juga seseorang itu dirinya dekat kepada Allah, ada cahaya di dalam hatinya. Famastaudahu Allahu al-qulub wal asrar minal ma'arif la budda an tadhhar atharu dzalika 'ala al-jawari. Kalau hatinya itu penuh dengan cahaya, akan nampak di luar, akan nampak. Ini orang ini berilmu dan tidak berilmu, akan nampak di dalam gerakannya, akan nampak di dalam gerakan. Dari itu kan dianjurkan oleh ulama, jangan banyak bicaralah,
usahakan banyak diam. Karena orang diam itu paling sedikitnya orang tidak tahu bahwa orang itu bodoh. Orang diam itu kan tidak tahu, kalau omongan ketemu, oh dia bodoh, ini pintar, kena dari omongannya itu. Jadi kalau orang itu banyak diam, berarti orang itu bisa menyimpan rahasia. Ya. Tapi itu pun akan nampak juga sebetulnya. Wala budda an tadharu atharu dzalika 'alal jawarih. Bagaimanapun akan nampak kepada anggota badan. Fayastadillu bi syahidil abdi ala ghaibihi. Atau fayastadallu akan didapat digantikan petunjuk dengan menyaksikan hamba kepada zahirnya. Wa qala Abu Hafs radhiyallahu anhu, berkata Abu Hafs radhiyallahu anhu, husnu adabil zahir unwanu husni adabil batin. Kalau tata kromanya sudah, zahirnya sudah bagus seperti itu batinnya menunjukkan orang itu baik. Karena tidak bisa gerakan luar itu sudah batinnya kalau tidak sama itu tidak bisa. Kalau itu baik mungkin sementara saja, bisa ketemu, takkan ketemu. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza." Kalau orang ini sholatnya ini khusyuk, lau khasha'a qalbu hadza. Kalau orang itu khusyuk hatinya, la khusya'at jawarihu, akan khusyuk anggota badan. Jadi kalau orang itu memang tidak khusyuk, ya sholatnya ketemu sudah, gerakannya ketemu, tidak khusyuk. Dari gerakannya selain bacaannya dan lain sebagainya. Jadi Nabi mengukur khusyuk dan khusyuk tidak itu dari anggota badannya. Lau khasya'a qalbu hadza khasya'an jawarihu. Diteruskan, wa qila lamma warada Abu Hafsin al-Iraq ja'a ilaihi al-Junayd fara'a ashab Abi Hafs wuqufan ala ra'si ya'tamirun Nabi amri wa la ya Abu Hafs, wahai Abu Hafs, bagaimana kamu mendidik sahabat-sahabatmu mereka beradab seperti mereka menghadapi raja? Katanya, tidak, saya tidak mendidik seperti itu. Tapi memang sahabat-sahabat saya itu hatinya baik. Karena hatinya baik, langkahnya juga akan menjadi baik. Husnul adab fid dhahir unwanu adabil batin. Maksudnya di sini kita di dalam hal ibadah, kita kembali kepada persoalan ibadah, kita jangan terlampau terpedaya dengan keadaan seseorang, kecuali kita tahu kepada keadaan orang itu. Kita lihat orang ini bagaimana orang ini, sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Itu sudah dicontoh di dalam Al-Quran. Kan ada orang baca Quran, kalau sudah orang baca Quran, orang itu gerakannya merasa sempit, ishma'azzat, ada di sana ayatnya. Wa idza dzukirallahu wahdahu, apabila disebutkan Allah, ishma'azzat. Ishma'azzat itu artinya dhaqat wa nafarat, merasa sempit, merasa gelisah, tidak enak. Hatinya orang yang tidak beriman kepada akhirat seperti itu.
Wa idza dzikral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Apabila disebutkan selain Allah cerita nopo yang bukan zikir, cerita nopo yang bukan Quran, senang. Kalau sudah dibacakan Quran, waduh, bikin yasin ono pembacaan Al-Quran ini ruwet itu, sumpah wah ini sudah, ini dohirnya sudah menunjukkan hatinya. Wa qala aidan dzalika idza bi annahu idza dunya di Allah wahdahu kafartum wa yusyrak bihi. Jadi senang kalau cerita-cerita yang di lain Al-Quran dia senang. Berbeda orang-orang mukmin. Orang mukmin itu apabila diceritakan masalah-masalah yang baik dia akan tekun mendengarkan begitu. Akan khusyuk dan lain sebagainya. Kan ada orang itu akan hadir, hatinya akan hadir. Demikian juga kita contoh-contoh di dalam kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya itu orang itu bersolawat hanya senang kalau ada lagunya, dia lagunya yang masuk. Isi solawatnya tidak tidak pernah. Hanya senang lagunya, tidak senang solawat kepada Nabi itu bagaimana tidak tahu. Yang penting kita ya ketemu dari gerakannya, goyang-goyang gitu kan ada. Yes, itu sudah, itu adanya. Orang sholat ya begitu, ya sekedar gerakan. Saya di sini saya buat contoh di dalam surat Al-Baqarah 273. Surat Al-Baqarah ayat 23. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ayatnya begitu. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Beginilah, ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka jumlahnya sekitar ada 400 orang-orang muhajirin. 400 orang-orang muhajirin. Orang ikut Nabi ke Madinah, dia menetap di masjid. Tidak punya keluarga, mereka ada di masjid, diam di masjid, hanya menyiapkan Nabi dan mereka tidak minta-minta apa-apa. La yas'alunan nasa ilhafa, tidak pernah minta apa-apa. Karena ta'affufnya mereka itu, artinya menjaga diri, menjaga harga dirinya. Ta'rifu bisimahum, akan kamu melihat wajah mereka itu. Ta'rifuhum bisimahum, kamu akan melihat kepada mereka dari tanda-tanda mereka itu. Tawadu, orangnya itu asor, dia tekun. Itu orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Itu ayat yang menunjukkan bahwa sahabat Rasulullah adalah orang-orang ahlus suffah, dikatakan ahlus suffah. Boten golek sumbangan dari dana untuk anggotanya Nabi yang ada di masjid, enggak. Laisa yahsabuhumul jahilu agniya, sampai orang-orang itu orang yang tidak ngerti kira-kira sahabatnya Nabi ini kaya-kaya, buktinya gak akan minta sumbangan apa-apa, padahal mereka itu fakir. Karena bisa menjaga diri, mereka itu terlihat dari wajahnya. Ta'rifuhum bisimahum, kamu melihat mereka dari wajah mereka, gembira, riang, senang begitu. Padahal mereka di dalam keadaan fakir. Itu salah satu contoh dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang isi hatinya, kalau isi hatinya itu gelisah, gerakannya juga akan ikut gelisah. Kalau hatinya itu menerima kepada
ketetapan Allah ya tidak gelisah, tidak gelisah. Contoh di dalam ekonomi sekarang, ada bensin mahal, ya. Naik berapapun kalau Allah memberi kemampuan ya tetap bisa. Masih gak mungkin kalau tidak duit dan tidak bisa. Yang tenang, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Yang tenang siapa? Orang iman yang tenang. Ada apa? Kita sudah dijamin oleh Allah. Kita hanya diperintahkan bekerja dan kita dijamin Allah ngasih. Orang yang tidak tenang, dekat kamu nimbun akhirnya nimbun. Itu apa? Oh, dilarang. Kalau dibelikan oleh Allah Ta'ala mau apa? Itu contoh-contoh di bidang. Demikian juga di dalam hal kita belajar, kita sholat, lihat sudah. Orang yang tidak tenang, sholatnya balapan, sholatnya saja balapan. Mau menyimpan tidak bisa, ketemu. Anda ini kesusu apa? Sehingga Rasulullah SAW pernah ada orang sholat kesusu. Baleni. Itu langsung Nabi. Sekarang kita baca. Jadi kalau kita baca tiba, sering kita kalau ini bulan mulut ya, bulan mulut. Kalau kita baca supaya tidak salah kita. Ya Nabi salam, ya siapa? Ya Rasul salam alaik. Mahaban ya nuro, jangan ya nuro ini. Alin aku kuping gak enak. Marhaban ya nuro, jangan ya nuro ini. Itu bagaimanapun Anda tidak ngerti. Kisah yang melo-melo, tidak ngerti maksudnya. Itu aja. Marhaban ya nuro ain, bukan ya nuro ain. Ini mau ya nuro ini. Bodoh kayak ngomong aku bodoh gitu, persis. Marhaban jadal bijawab ya nuro aini atau ya nurul aini dapat. Wal mala sallu ya salah. Wal mala sholla atau shollau alaika, jangan dibaca sallu alaika. Ya menunjuk tak ngerti ini sebetulnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ini idhar Pak ojo dilaku itu ketemu sudah. Jadi katanya ini ketemu katanya apapun yang tersimpan di dalam dirinya kalau tidak hati-hati akan kepanggil ketemu. Bukan apa-apa kunut, ini kan masalah sebetulnya. Jadi mastudi, kembali kepada mastudi, apapun yang tersimpan di dalam hati seseorang itu akan nampak bahwa orang itu kosong atau orang itu bodoh atau orang itu tidak pernah bercahaya atau orang itu tidak pernah berzikir kepada Allah. Kalau sudah tidak pernah berzikir, ada zikir ya gelisah. Ada zikir, waduh nek zikir suwe nek. Jadi tahlilan itu yang hadir bukan tahlilannya, arisannya artinya. Kan memang tidak ada niat untuk tahlil. Contoh yang kedua, di sini saya tulis, saya sengaja ambil dari Al-Quran surat Al-Fatah 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ayat ini mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Surat Al-Fatah 29. Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW asyidda alal kufar, mereka itu tegas atau keras ke atas orang-orang kafir, tetapi mereka ruhama bainahum, saling sayang di antara mereka. Kepada orang kafir mereka tegas,
tapi kepada sesamanya mukmin mereka bukan terbalik. Kepada orang kafir baik, kepada orang mukmin curiga. Ada apa orang ini? Kepada sesama mukmin curiga, kepada orang kafir percaya. Siapa maksudnya? Ini kan tanda nih. Nah, ditambah lagi Al-Quran mengatakan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW tarahum ruk'an sujada, ahli ruku' dan ahli sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda di wajah mereka itu min atharis sujud, ada bekas-bekas sujud. Simahum ay alamatuhum fi wujuhihim min atharis sujud, ay bayadun yu'rafuna bihi fil akhirah annahum sajadu fid dunya. Jadi itulah di akhirat. Di dunia pun ketemu ini orang ahli sujud, tidak ahli sujud, kepanggil. Ini ahli sujud, ini orang ini tidak pernah hadir pengajian, ya ketemu. Ada saya pernah sholat ketemu dengan satu orang sujud itu geblak tangan. Oh iya, jadi orang ini tidak pernah hadir pengajian atau tidak pernah noleh sholatnya orang, tidak pernah noleh sholatnya orang, geblak, plek. Kan kalau laki-laki kan tidak sama dengan perempuan sholatnya. Jadi sujudnya sudah ketemu. Itu contoh-contoh bahwa sahabat Rasulullah SAW itu simahum fi wujuhihim min athar sujud. Wajahnya kelihatan mencorong bersinar, wajahnya bersinar. Itu kapan? Di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih di akhirat. Dilanjutkan oleh ayat yang lain di dalam hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita nanti saya baca dulu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan ayat simahum fi wujuhihim min athari sujud nopo niku. Qala inna Jibril qala idza nazarta ila rajul, kalau kamu melihat kepada seseorang min ummatika dari umatmu, arafta annahu min ahli shalah bi atharil wujud, kamu akan melihat orang itu ahli salat bi atharil wudu, dengan bekasnya wudu. Kan kita disunahkan kalau wudu itu dilebihkan, jangan dipas, dilebihkan. Ini besok di hari kiamat akan bersih, ini akan bersinar. Wajah itu akan ada doanya. Tidak usah doa, sudah umpama ditambah doa tidak apa-apa. Allahumma bayyid wajhi kama qabyadtu wujuha auliyai. Umpama tambah doa tidak apa-apa. Min athari sujud, karena wajahnya besok akan nurun ya talak baina aydihim. Cahayanya itu ada di depannya, bukan hanya dia yang bercahaya, tapi cahayanya itu ada di depan. Foto begawat sentolok itu besok di akhirat, lampunya ada di depannya. Mengapa? Itulah contoh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza araf asbah ta'arafta annahu qad shalla min al-laili, dan orang itu akan tahu bahwa itu salat ahli salat min atharil wudu. Atau di dalam hadis yang lain dari Abi Darda radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala man yu'dzanu lahu bis sujud yaumal qiyamah saya katanya, orang yang diizinkan, diberi izin untuk sujud pertama besok di hari kiamat. Wa ana awwalu man yu'dzanu lahu ay yurfa'a ra'sahu fa'arifu ummati min bainil umam, dan aku akan tahu kepada umatku
di antara umat. Kan kelihatan berapa jumlahnya umat sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Nabi Muhammad itu tanger. Dari mana? Jibril tanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam fima baina Nuhin ila ummatik. Sejak Nabi Nuh sampai ini bagaimana sampean tahu ini umat sampean ini bukan? Nabi mengatakan hum ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Umatku tuh bedanya dengan umat yang terdahulu. Muka dan tangannya ini bersinar. Jadi kalau wudu lebih ke ghurrun muhajjal. Ghur itu mencorong. Dan kakinya dilebihkan. Jadi jangan pas ini, lebihkan ke atas. Itu disunahkan begitu kalau besok di akhirat akan menjadi si ghurrun muhajjalin. Hum ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Laisa ahadun kadzalika ghairuhu. Yang lain tidak ada yang seperti itu. Wa arifuhum tas'a baina aydihim dzurriyyatuhum yu'tuna kutubahum bi aymanihim. Setelahnya bersinarlah kitabnya diberi kepada sebelah kanan depan. Jadi dengan sinarnya dia mendapat kitab. Mengapa? Karena wudunya bagus. Kebalikannya, kalau wudunya tidak bagus ya tidak bersinar. Kalau wudunya bagus bersinar. Jadi kan kemarin minggu yang lalu dia katakan, kalau cara memulai wudunya sudah bagus, insya Allah sholatnya juga akan menjadi bagus. Diterangkan lagi oleh Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Perbedaannya umat Nabi Muhammad dengan yang lain ganteng-ganteng. Umatnya Nabi Muhammad itu bersinar dan ganteng-ganteng. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Atau ayat yang lain mengatakan wujuhu yawma idzin musfirah. Wajahnya umat Nabi Muhammad itu wajahnya besok musfirah. Musfirah itu terang, seperti ada lampunya gitu. Dhahikatun mustabsyirah. Bek mesam-mesam huyu-huyu. Selesai sudah, artinya kan besok dibangkitkan di dalam keadaan muka berseri-seri. Dhahikatun, apa dhahika? Tertawa. Dhahikatun mustabsyirah. Tertawa dan sen. Kebalikannya, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Kebalikannya. Jadi itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan ayat yang lain dikatakan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Umat Nabi Muhammad wajahnya putih. Fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Yang wajahnya putih tetap dia akan didapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu hikam yang sekarang. Kita yang kedua, hikmah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala syattana man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslihi. Ya, wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'da hatta takuna al atharul lati tusalu ilaihi. Beginilah di dalam ilmu mantik, ya, ilmu mantik itu ada dalil. Di dalam ilmu tauhid itu ada dalil. Dalil itu menggunakan dalil akal. Biasa sudah ada dalilun aqliyun.
Ada orang itu berdalil adanya Allah. Ada orang itu berdalil adanya alam. Itu dulu sementara. Yang apa contohnya sing gampang. Bagaimana Anda tahu bahwa ada Allah Ta'ala? Dia menjawab, bagaimana saya tidak tahu kepada Allah? Apa dikira gunung, langit, dan bumi ini jadi sendiri? Apa dikira langit dan bumi ini jadi sendiri? Kalau tidak diciptakan Allah, dari mana? Kan tidak mungkin makhluk-makhluk ini jadi dengan ini namanya mustadil, orang yang berdalil alaihi atas Allah. Benar oleh benar. Cuma yang diberdalil dia adalah makhluk-makhluknya Allah. Bagus. Cuma kelasnya dia berdalil kepada makhluk. Berbeda dengan yang pertama. Coba agak ragu, yang saya tahu cuma Allah. Bagaimana kepada Allah? Masa perlu dalil kalau aku wis kenal. Ero omahe Pak satu di karo, nek omahe Pak Yaya guru nek satu di karo. Kan Anda ndak tahu nang. Jadi tahunya dari samping kirinya. Jadi kalau tahunya dari samping kirinya berarti orang itu tidak ya baik sudah. Cuma dia mengenal kepada Allah lewat makhluknya. Aslinya dia tidak kenal kepada Allah. Kenalnya kepada Allah lewat Gunung Semeru, lewat segoro, lewat kali, lewat matahari, lewat bintang. Itu namanya al-mustadillu yastadillu alaihi. Paham nggih? Kalau yang pertama adalah yastadillu bihi, berdalil dengan Allah. Memang dua manusia ini sama-sama baik. Cuma ini adalah orang-orang khusus. Ini orang-orang umum. Ini pemandangan begitulah kedatangan malam hari ini. Ini orang umum, ini orang khusus. Dia tidak tahu kepada selain Allah, yang tahu dia Allah. Dia lebih kenal kepada fulan daripada apa yang dikerjakan oleh fulan. Itu namanya mustadil billah, ada mustadil alal. Fasyattana, beda jauh antara orang yang berdalil Allah dengan orang yang berdalil dengan ciptaannya Allah. Di dalam kitab Hikam disebutkan Banu Adam fi awwali nash'atihim wa mabda'i khilqatihim wa khurujihim min butuni ummahatihim mausumuna bil jahli wa adamil ilmi. Qala Allah Ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Riko iku dilahirkan di dalam keadaan tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna, tidak tahu apa-apa. Cuma ada summa innallaha ikhtassa ba'dahum bi khususiyati inayatihi wa ikhtarahu min ahli wilayatihi wa ma dzaka illa husulil ladzi tadamanahu qawluhu ta'ala wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata. Tapi ada orang itu yang memang dikaruniai keilmuan langsung kepada Allah. Tapi ada orang itu yang harus berproses, ada yang tidak. Wa ja'alahum ala qismaini muradin wa muridin. Ada muradin,
adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ada muridin, orang yang berkehendak dia kepada Allah. Jadi ada yang dipilih, ada yang tidak. Atau wa in syi'ta qulta majdubin wa salikin. Atau firman Allah yang lain, Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Jadi ada orang memang kelasnya seperti itu, ada kelasnya yang jadi untuk menunjukkan adanya Allah dia berdalil ini argumentasinya ini boleh itu bagus. Kan sudah jelas kan. Ini contoh yang pernah saya tahu. Contoh mau cerita ini saya cerita. Saya pernah ada kawan. Lama saya tidak ketemu dengan kawan itu, ada sekitar 50 tahun tidak pernah ketemu. 50 tahun tidak pernah ketemu, tahun 63, 64 nggak pernah ketemu satu kali. Akhirnya saya bilang betul nginep nang omahku. Aduh, saya sudah ada tempat, saya sudah di hotel, sudah ada yang bayar. Enggak nang omahku aja. Nah, aku bila bahasa Arab, maaf saya tidak bisa. Apa penggaweane kon? Dagang sepatu ya. Waduh, dagang sepatu daerah Madura. Di mana? Dekat terminal. Terminal sekarang mana? Bunguras sih. Sebelah timurnya, Pak. Hari tedong ngepengker Bunguras saya kayak iso turu. Bunguras sih senang tahu Bunguras kan ramainya terminal seperti itu. Bagaimana kita mau tidur kan tidak bisa. Sudah ya besok insyaallah bukro pas nazuro ila betak pas mampir ke betak lah pas. Bahasa Arab saya bilang, insyaallah besok aku nang omahmu wis. Aku wanter. Enggak nang omahku wis. Enggak wis meneh. Hotel yang saya nginep itu semalam 750.000. Hotel yang saya nginep itu 760 semalam. Besok paginya ke sana di Ahmad. Bunguras sih ngetan pabrik baku ya saudara. Enten tuh aja. Ngetan tidak tak apa-apa dibawa ke rumah. Loh. Jadi ini dagang pabrik sepatu. Ini pabrik sepatu yo. Rumahnya dengan hotel yang saya tempati, apa yang omai. Jadi ini lebih kenal kepada orangnya daripada sepatunya. Saya pikir orang Madura dagang sepatu, aku tidur di pinggir rempongan rumput saya. Sudah dulu. Ternyata rumahnya lebih bagus dari hotel yang saya. Jadi saya kenal kepada orangnya, tidak kenal kepada pekerjaannya. Jadi ada orang itu kenal kepada Allah, tidak ngerti Allah gaya apa, tidak ngerti dia lebih kenal kepada Allah daripada apa yang dia cipta. Ini orang-orang yang majdub, orang-orang yang ini kan al-majdubu. Mereka adalah orang-orang yang lebih kenal kepada Allah daripada selain Allah. Tapi ada orang kenal kepada Allah lewat iki sepatumu api, gaweane sapa? Gore jerakane. Ini ndak kenal jerakane dhisik, atau nek jerakane itu dagang. Itu terjadi begitu. Begitulah orang itu kenal kepada, ini menunjukkan cara wasyattana, jauh sekali perbedaannya kepada orang yang kenal langsung kepada Allah daripada orang yang mengenal kepada Allah baru mengenal kepada Allah. Fa asbatal amru ala wujudi aslihi. Lalu dia dikatakan wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaihi. Kon kepada Allah Ta'ala itu apa sih? Kapan Allah pernah tidak ada? Wong Allah Ta'ala ada terus kok sampai kon iku sing golek dalil. Tandane nomor piro omahe? Ka ono omah gede omahe iku. Kok masih perlu
golek istana, nang Jakarta golek istana. Sik golek nomor piro istana. Kok golek istana nomor? Gak usah nomor istana. Semua orang Jakarta kan tahu. Begitulah. Itu kepada Allah mata ghaibah. Kapan Allah Ta'ala itu ghaib sehingga kamu petunjuk. Wa mata ba'uda, dan kapan Allah itu jauh, hatta takunal atharu hiya allati tusilu ilaihi, sehingga alam ini dibuat alat untuk mengenal kepada Allah. Ada cerita kan itu, ada seorang aulia ahli ibadah kepada Allah, ahli ibadah siang. Bikin hikam juga ceritanya ini. Dia ibadahnya siang malam terus ditebatin. Umpama sekarang, di sini nandur kersen sampai urip, kersen itu kalau sudah besar kan banyak manuk. Dia khusyuk kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kalau ada manuk kan akan kersen cucu, dia ingat kepada Allah, ingat. Tambah banyak burung yang datang berkicau, dia ingat kepada Allah. Jadi burung-burung dan yang datang yang berkicau di sekelilingnya ulama ini, dia itu tambah dekat kepada. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat waran yang wali mautu, kamu derajatnya diturunkan oleh Allah. Derajatnya diturunkan oleh Allah. Malaikat, kok saya diturunkan? Kan saya khusyuk kepada Allah. Iya, karena kamu dekatnya kepada Allah lewat manuk kali. Paham gak? Dia khusyuk kerumu manyone manuk. Kerumu manuk. Dia khusyuk melihat manuk, khusyuk melihat pembuatan khusyuk, melihat gunung mojo subhan. Tadi kenal dengan Allah lewat makhluknya Allah. Tadi kenal dengan Allah cuma lewat. Jadi kondo dengan malaikat si wali itu turunkan derajatnya. Bapak dia kenalnya kepada saya lewat manuk. Lewat makhluk. Mestinya kan kenal kepada Allah dulu, baru kenal kepada manuk. Itu contohnya. Tapi aulia ini aulia. Kalau kita ya ini jadi aulia begitu saja sudah dianggap menyalahi. Mestinya dia kenal kepada Allah baru kenal manuk kan begini. Ini enggak. Khususnya kepada Allah lewat manuk, derajatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma